Kita masih membahas mengenai teknologi drone dan kita melanjutkan perbincangan. Pak Cepi, ini bagaimana untuk sederhananya apa yang harus dilakukan pertama kali ketika Pak Jokowi mewacanakan hal ini, penggunaan drone di berbagai sistem, mungkin akan diaplikatifkan pada sistem pemerintahan kita? Ya, tadi saya lanjutkan lagi, jadi dalam konteks manajemen pemerintahan akan dilakukan banyak efisiensi penggunaan dana. Betul. Ya. Dalam pemerintahan banyak kan kita kan mempunyai prioritas pekerjaan ya, prioritas pekerjaan misalnya bagaimana mengawasi daerah perbatasan, Betul. bagaimana mengawasi pencurian ikan, bagaimana mengawasi atau melihat gejala-gejala kebakaran hutan dan sebagainya. Yang semua itu merugikan negara ya. Pasti ada tadi kita tentang prosperity dan security. Nah, hal-hal seperti ini bisa lebih efisien digunakan drone ya. Drone itu ciri khasnya adalah dia merupakan produk kemajuan teknologi yang memungkinkan pesawat terbang itu tidak berawak ya, unmanned, dan yang kedua dia bisa dikendalikan dari luar, jadi remote control ya. Contoh sederhana misalnya mengembangkan daerah perbatasan. Kalau kita mengembangkan daerah perbatasan atau mengembangkan daerah-daerah tertentu yang terisolasi, kita butuh foto udara misalnya. Ya. Dulu foto udara itu mahal sekali ya, karena dia pakai pesawat, pakai kamera segala macam, wah ribet. Sekarang orang bisa pakai drone misalnya ya, dalam konteks tertentu, dalam skala tertentu jauh lebih efisien misalnya menggunakan drone ya, dengan foto udara, dengan data yang dengan mudah kita bisa dapatkan. Itu juga bisa digunakan banyak untuk keperluan-keperluan lain, apakah untuk keamanan perbatasan, apakah untuk keamanan perairan kita dari pencurian kekayaan laut yang selama ini selalu terjadi dan kita dengar terus pemberitaannya. Nah, dalam konteks-konteks seperti itu, maka drone itu menjadi jauh menghemat anggaran negara. Ya. Termasuk dalam konteks security misalnya dalam penggunaan manajemen National Air Defense. Yeah. Dalam skala tertentu itu juga bisa digunakan drone ya, tidak sepenuhnya, karena kalau kita bicara tentang defense system itu kita bicara tentang sistem yang besar ya. Jadi dalam sub sistemnya itu salah satunya bisa saja orang menggunakan drone ya. Nah, drone ini tidak harus menjadi satu subsistem yang utama atau yang sangat penting, tetapi dia menjadi bagian dari rangkaian pekerjaan sistem itu menjadi lebih mudah dan menjadi lebih murah. Artinya supporting system begitu ya, Pak ya? Lebih efisien. Jadi karena teknologi memang menjanjikan efisiensi dan efisiensi ini yang dikejar agar penggunaan dana pemerintah, dana negara yang terbatas itu menjadi tepat sasaran. Saya kira idenya adalah seperti itu. Berbicara mengenai inovasi teknologi drone sendiri, Pak, orang menganalogikan atau korelasinya mungkin saja itu mahal dan budgetnya besar. Tapi seberapa mungkin kita bisa membeli drone atau membuat prototipenya dari dalam negeri sendiri, tapi seberapa besar kita bisa menghemat? Ini teknologi ini udah banyak, cukup besar porsi yang sudah kita kuasai ya. Jadi implementasi dari penggunaan drone ini juga banyak sekali variasinya, banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Bisa untuk ramalan cuaca, bisa untuk foto udara, bisa untuk pengawasan perairan, banyak hal yang bisa terbantu lebih efisien dengan penggunaan drone dibandingkan selama ini digunakan peralatan-peralatan yang lebih mahal dan lebih sulit. Betul. Ya, di samping itu juga mungkin dalam tanda petik lebih aman ya, untuk hal-hal tertentu kita membutuhkan yang lebih aman. Bagaimana atau apa yang diartikan dengan lebih aman, yaitu kita bikin sendiri misalnya. Ada beberapa institusi kita yang sudah bisa bikin sendiri. Litbang Hankam, Litbang Angkatan Udara, Litbang beberapa institusi kita juga sudah mengembangkan drone ini untuk keperluan bidang pekerjaan mereka masing-masing. Dan itu sangat kelihatan dan sangat sangat bermanfaat dalam konteks penggunaan dana yang terbatas. Efisiensi budget. Akhirnya, mungkin kita akan membahas di segmen berikutnya. Sudah siapkah atau bagaimana pola pengembangan dari teknologi itu sendiri kepada pemerintahan kita, dan alokasi budget akan seperti apa? Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan kembali sesaat lagi.